Warta Jamie Podcast Production. 3, 2, 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast Warta Jamie. Ini udah ada rekan saya, Nanang Haroni. Tapi saya lebih suka memanggilnya Nang Haroni, ya, atau Nang aja, karena kodenya Nang dulu waktu jadi wartawan. Selamat malam, Mas Nanang. Mas Nanang apa enaknya? Bung Nanang, Pak Nanang, atau Nang Orang aja? Sunda kan, Kang orang Nanang. Sunda kan. Selamat malam, Kang Nanang. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Puji Tuhan, alhamdulillah. Ada yang menarik ini, Kang Nanang nih. Partai Prima menang gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai peserta pemilu 2024, dan dia menggugat KPU soal minta penundaan verifikasi partainya. Ini implikasinya bakal panjang ini, karena ini bisa jadi wacana penundaan pemilu bisa jadi dimulai di sini nih. Walaupun partainya kecil, partai baru terbentuk tahun 2021, tapi kemungkinan kan suaranya tetap harus didengarkan oleh oleh elit-elit politik di sini, juga oleh penyelenggara negara di sini. Ini menarik nih, kira-kira arahnya apakah ini menjadi wacana menjadi wacana penundaan pemilu itu akan bisa berhasil nih? Oke, pertama yang saya harus sampaikan di awal dulu, saya bukan pakar politik ya. Jadi pengamat juga bukan gitu ya. Tapi katakanlah saya adalah bagian dari warga negara yang mau tidak mau concern atau ya terpapar dengan isu-isu politik dan sedikit banyak memperhatikan. Jadi kalaupun saya menyampaikan pandangan atau perspektif saya, ya perspektif orang awam pada umumnya mungkin lah ya, gitu ya, kira-kira. Oke. Supaya tidak ada ekspektasi bahwa ini akan menjadi penjelasan yang bisa dirujuk, kemudian menjadi referensi tertentu gitu kira-kira. Itu Bung Hilal. Ini kita sebetulnya sih ngobrolnya bukan ngobrol sebagai tinjauan akademik atau pandangan pakar, tapi sebagai Ini obrolan warung kopi lah ya. Ini sebagai pelepas dari saluran-saluran kegundahan-kegundahan di masyarakat mengenai ini. Mereka tidak bersuara, kita yang suarakan isi hati suara hati masyarakat lah, gitu. Ibaratnya gitulah, kita menangkap lah sinyal-sinyal kegelisahan masyarakat, ya kita suarakan di sini. Mudah-mudahan mereka banyak yang setuju dengan komentar-komentar kita, yang walaupun komentarnya sederhana-sederhana aja, tapi cukup mencerahkan mereka. Paling tidak mereka merasa mereka tidak sendiri gitu loh, menangkap kegalauan dan keresahan politik yang terjadi. Ya, Bung Hilal kan ini ya wartawan olahraga dulu. Iya. Zaman kita masih muda, masih kurus ya, kurus kering, kurang makan gitu. Jadi saya kalau mendengar kata prima itu saya ingat Primavera. Itu kan Primavera itu kan teman-temannya Bung Hilal. Ini melenceng dikit ke isu PSSI juga. PSSI juga menarik juga, soalnya kan lagi seksi-seksinya nih Erick Thohir ada di sana tuh. Udah, nanti kita ngomongin PSSI nanti lah ya. Itu kalau kita ngomongin PSSI, saya yang harus wawancara Anda, Bung. Soal program Primavera dulu, dan PSSI Bareti. Kalau menurut saya itu mercusuar saat itu yang cukup berhasil sampai sekarang. Kita masih lihat warisan-warisannya masih banyak itu yang berkeliaran. Ketimbang sekarang, saya bilang juga kalau gak jalan juga tuh. akan keluar itu. Kenapa?
Ya saya bilang juga kalau saya pancing itu akan keluar itu. Karena program seksi. Kurniawan Dwi Yulianto, ya kan? Iya. Kurniawan Dwi Yulianto, hampir semua nama-nama pemain di situ semuanya jadi apa namanya marquee player buat di timnya masing-masing saat itu tuh pas kita Iya. dikembalikan. Sukses Ya lah. oke, Ya, balik lagi ke yang tadi ya. Jadi saya terus terang apa namanya mendengar secara persis kata apa namanya Partai Prima itu karena berita hari ini, karena ada berita bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya iya. mengabulkan gugatan Partai Prima gitu. Jadi saya juga belum tahu Partai Prima itu partai siapa atau relasinya kemana dan seterusnya. Tetapi keputusan pengadilannya saya kira meskipun belum ingkrah karena KPU masih bandingkan gitu. Persisnya kan gugatannya terkait dengan verifikasi yang dianggap tidak cermat dan seterusnya sehingga mereka tidak lolos, kan sederhananya kan gitu yang kita baca ya. Dan gugatannya dimenangkan dan sebagai bagian dari hukuman, dan itu sebenarnya apa namanya hukuman yang apa namanya sanksi yang paling menarik perhatian adalah meminta KPU untuk menunda pemilu sampai 2025. Itu kan cukup mengejutkan. Jadi wajar kalau banyak orang terkejut gitu dalam soal itu. Tapi juga tidak terkejut karena sebenarnya ada dua isu kan yang selama ini atau beberapa waktu lalu saya kira sudah muncul ya. Yang pertama soal isu keinginan dari apa namanya ya sebut saja misalnya kalau pernyataan itu tidak muncul dari Jokowi, dari para pendukung Jokowi atau orang sekitarnya untuk meneruskan kekuasaan 3 periode gitu misalnya. Kalau ada pemilu kembali gitu dia akan bertarung. Tapi itu kan terhalang oleh banyak hal, terutama undang-undang yang tidak memungkinkan kan gitu. Ya, dan apa namanya asas demokrasi sendiri ya. Ya, yang kedua ya soal kemungkinan menunda pemilu dengan berbagai alasan. Jadi kalau pemilu kayak misalnya setahun, 2 tahun, atau bahkan 3 tahun, misalnya 2027 gitu ya. Dulu sempat ada percakapan seperti itulah ya. Gitu. Itu juga kan dianggap menguntungkan ya, gitu, dianggap menguntungkan karena penundaan itu juga memberi kesempatan pada Jokowi untuk lebih memaksimalkan kerja-kerja pembangunan yang selama ini digeber, infrastruktur terutama, sehingga dia bisa meninggalkan legacy yang menarik lah, legacy yang ada hitungannya lah di sejarah gitu ya. Ya jelas itu. Penundaan itu juga cukup seksi ya, cukup menarik bagi sebagian kelompok atau sebagian orang yang berada di dalam kepentingan itu gitu, ada di lingkar kekuasaan tertentu ya. Saya kira mulai dari DPR juga akan panjang, itu kan nerima gajinya kan panjang lagi. Ya kerjanya juga tentu kita tidak bisa hanya meng-highlight soal keuntungan. Kerjanya akan lebih panjang dan ya dalam tanda petik ya benefit atau kenikmatan sebagai pejabat cukup panjang. Kemudian ada orang-orang yang mungkin akan menikmati keuntungan menjadi PLT dari kepala-kepala daerah yang habis masa jabatan gitu, atau PLT yang sekarang baru menggantikan kepala-kepala daerah yang sudah masa jabatannya habis. Ya dia hampir menikmati seperti ya itu kayak durian runtuh kan, kalau diperpanjang kan dia akan menikmati jabatan seperti hasil pemilu juga kan gitu. Iya. Hitung-hitungan Dan itu tanpa apa namanya tanpa proses pemilihan lagi. Mereka langsung penunjukan melalui Depdagri selesai gitu kan. Iya banyak juga ya, mungkin yang kecil-kecilnya kayak staf ahli itu juga kan diunduh. Implikasinya panjang dan ini bakal seksi nih persidangan ini. Mungkin kemarin persidangan hari ini mungkin sepi ya dari sorotan. Ya. Tapi berikutnya ini akan jadi seksi, ini lebih menarik dari kasus Sambo kali, atau ini bakal jadi episode
lanjutannya nih yang setelah Sambo selesai, ya ini yang bakal jadi sidang yang paling seksi nih mungkin nih. Pengadilan soal Ya, gugatan Partai Prima ke KPU. benar, Bung. Jadi kalau misalnya memang dalam konteks bahwa ini menarik dan akan menjadi perhatian, ada kemungkinan seperti itu gitu. Tapi sejauh mana misalnya katakanlah misalnya sekalipun itu ingkrah, apakah akan berhenti perdebatannya? Saya tidak terlalu yakin. Saya tidak mengerti soal konstelasi hukumnya ya. Kekuatan dari pengadilan Jakarta gitu dipertemukan dengan regulasi-regulasi yang lain gitu yang mungkin di atasnya atau dan seterusnya. Nah, itu yang saya bukan kepakaran saya dan saya belum sempat untuk mempetakan itu ya seberapa jauh kekuatan itu. Yang berdebat harus tentu saja orang yang punya kompeten di bidang itu. Tapi dari soal isunya bahwa penundaan itu pasti akan sangat menarik perhatian dan akan memicu perdebatan baru. Bukan tidak mungkin misalnya dari peristiwa itu salah satunya akan muncul pikiran-pikiran yang selama ini juga lumrah muncul di masyarakat atau di kalangan tertentu ya. Oke, Dugaan-dugaan misalnya ya. Yang menarik begini, kenapa ditempuh jalur pengadilan negeri, bukan Mahkamah Konstitusi? Nah, ini yang menarik nih, karena kalau di pengadilan negeri rentetannya adalah setelah selesai persidangan pertama di pengadilan negeri, kemudian ada satu pihak yang bandingnya langsung ke pengadilan tinggi, misalnya. Setelah dari pengadilan tinggi masih ada yang banding lagi karena tidak puas dengan hasil putusannya, langsung ya, minta kasasi di Mahkamah Agung. Nah, ini bakal lama sekali tuh, bisa buying time ini dan sangat lama. Kalau di Mahkamah Konstitusi begitu selesai seperti buat 3 periode, kemudian diketok palu, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak bisa untuk 3 periode, maka tidak ada jalan lain kecuali langsung ke Mahkamah minta kasasi ke Mahkamah Agung, atau itu udah final mengikat. Pernah juga ditempuh ketika tidak puas di Mahkamah Konstitusi masih juga menempuh jalur Mahkamah Agung, padahal Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi tertinggi yang harusnya begitu dia putuskan sesuatu udah selesai di situ. Nah, ini kayaknya buying time-nya lama ini, memang ada sengaja kayak semacam mengulur-ulur waktu. Biasa kalau pertandingan gitu, kalau udah menang diulur-ulur waktu kalau main olahraga tuh di sepak bola. Oke, kalau ya itu tadi kalau misalnya gambarannya seperti itu, lagi-lagi kan ini kayak semacam dugaan ya gitu. Jadi kalau pikiran-pikiran spekulatif lah. Ya spekulasi gitu. Kalau pikiran konspiratif kita, ya kalau kita mengatakan bahwa ini sengaja buying time dilama-lamain dan seterusnya kan harusnya ada subjeknya, ada siapa yang secara sengaja untuk menciptakan situasi. Nah, itu kan, dia. Menarik nih. Kita berusaha akan menelusuri siapa subjeknya ini. Betul, pertanyaan di situ. Tapi kan terlalu dini dan saya tidak punya cukup data untuk menunjuk siapa yang punya istilahnya yang kita duga punya kepentingan dan keinginan itu bisa mudah gitu kita mengira-ngiranya gitu. Ya, jadi, asumsinya secara spekulatif sih pihak-pihak yang selama ini gencar meminta untuk perpanjangan kampanye, perpanjangan masa jabatan, kemudian juga minta penundaan-penundaan. Nah, itulah saya rasa akan ke sana muaranya nih. Subjek dibalik kemenangan Partai Prima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Betul. Jadi apakah ini sebuah kebetulan atau memang ada penjelasan gitu, ada penjelasan bahwa ya ini diciptakan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi harus dilihat relasinya sebenarnya, makanya tadi yang data yang saya tidak tahu dan saya tidak juga berani berspekulasi gitu misalnya. Apakah si partai ini punya relasi dengan pihak-pihak yang misalnya menginginkan masa kekuasaan yang sekarang itu jauh lebih bukan jauh
lebih panjang dari yang seharusnya atau tidak gitu. Kalau Saya relasi, sih kalau relasi kalau kayaknya bisa diciptakan itu. Karena dia udah menciptakan marwahnya itu bahwa dia bisa ditunggangin nih. Ayo siapa yang mau ikut di lokomotif ini sekarang nih. Berarti enggak, sekarang nih masih kalau prosesnya relasinya, sih ini maksud saya ketua kalau partainya. relasinya diciptakan sekarang Ah, itu soal yang lain, tapi yang apa namanya bisa mendukung argumentasi bahwa diciptakan itu atau ini memang sebuah desain besar gitu yang ah. harus dilihat relasi sebelumnya gitu. Misalnya Ya ini karena partainya partai baru nih, kita juga susah ngelihat bahwa ini ada punya relasi dengan yang lain atau yang bukan, karena partai ini berdiri tahun 2021, relatif track recordnya masih sedikit sekali rekam jejaknya. Kemudian ya, dia kemana afiliasinya belum kelihatan. Tapi sebagai pemain baru biasanya kan begini kan, kepengen dapat endorse dari yang besar-besar. Kalau istilah sekarang kan mau di endorse sama yang besar. Nah, dia udah menciptakan ini ruang, juga waktu, atau menciptakan marwahnya itu. Yang gampang sih memang dia jadi udah sekarang nih, saya punya lokomotif nih, ayo nih siapa yang gerbongnya mau nempel di sini, ayo silakan perkuat saya, perbanyak saya supaya wacana saya terverifikasi oleh KPU bisa bisa berjalan, supaya pemilu. Dan yang membonceng di belakang, tentu gerbong-gerbong di belakang itu keinginannya adalah menunda pemilu untuk memperpanjang kekuasaan. betul. Ya, di luar itu sebenarnya kalau begini, saya posisinya sebenarnya sebagai rakyat biasa ya. saya saya tidak mengharapkan ya jangankan apa namanya 3 periode gitu. Penundaan juga berapa berapa bulan pun gitu, apalagi tahun, saya tidak setuju gitu. Jadi hanya karena misalnya apa namanya ya harapan atau apa namanya ya fanatisme juga mungkin bisa jadi, atau kepercayaan yang tanda petik berlebihan terhadap kekuasaan yang sekarang, misalnya orang kemudian berpikir untuk mengubah konstitusi gitu ya dalam waktu yang singkat demi harapan-harapan bahwa ini pemerintahan berjalan dengan baik, pembangunan cukup baik gitu ya, berjalan dengan lancar gitu, bahwa ada polemik perdebatan di sejumlah hal lain, tetapi kelihatan progres-progres pembangunan atau program-program pembangunan yang dijalankan Pak Jokowi gitu, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, misalnya orang jadi kemudian berharap ini dipanjang-panjangin. Menurut saya nggak fair dan nggak baik buat tradisi berpolitik kita gitu. Menurut saya posisinya di situ. Karena itu peristiwa ini saya kira menarik untuk digunakan untuk meng-highlight betapa sebenarnya kita harus mengingatkan apa namanya dikembangkanlah atau mulailah apa namanya pergaulan atau kehidupan berpolitik itu secara fair, apa namanya berbudaya gitu ya kira-kira. Etiknya, etik berpolitiknya itu yang makin harusnya lebih cantik sekarang ya. Iya, dipegang, karena yang memprihatinkan dari semua ini kan sebenarnya konflik horizontal yang sampai hari ini bukan hanya tidak berakhir, tapi saya kira tingkat keruncingannya, untuk tidak mengatakan semakin meruncing, tingkat keruncingannya tidak berubah menurut saya. Kubu-kubu pendukung dan kontra Jokowi, lalu kemudian di tingkat daerah juga begitu, dalam kasus DKI dan seterusnya, itu bertahan, jadi bukannya tidak hilang-hilang gitu. Kita melihat bagaimana anak-anak muda atau milenial, Gen Z juga ikut terseret ke dalam arus itu gitu. Di sisi lain pendidikan nalar atau cara-cara untuk mencerahkan mereka gitu ke sana
Ya ini apa namanya situasi politik itu juga tidak segencar konfliknya gitu. Itu kan apa menurut saya itu yang concern yang harus sekarang banyak diperhatikan ya oleh para politisi dan ya mungkin para pendidik juga atau pengamat juga gitu. iya, ini satu lagi mungkin yang menarik dari apa namanya dikabulkannya gugatan dari Partai Prima adalah seperti mendistrap ya timeline yang udah dibuat KPU. Betul. Ini kan timeline ini berkaitan juga implikasinya dengan pembiayaan kampanye, persiapan-persiapan kampanye, dan penggalangan-penggalangan ya masa ada mungkin juga partai juga udah bekerja nih, dan dengan adanya ini jadi ragu-ragu nih apakah akan meneruskan atau itu atau pasti mereka akan menghold dulu menunggu ini keputusan ini apa namanya sampai inkrah Menurut saya tidak sih Pak Bapak Bung Ilham. ya. KPU menurut saya akan berjalan seperti biasa ya, menyiapkan gitu. Karena ditunda atau dilanjutkan kan sebenarnya tingkat kerumitan dan kesibukan yang dihadapi oleh KPU sebenarnya tidak akan terlalu banyak berubah gitu. Menurut Maksud saya saya di ya. partai politik persiapannya ada Ya betul persiapan sih. mungkin, Kalau persiapan tentu saja. Konsekuensinya pasti banyak itu ya, kalau ditunda. sangat panjang sekali nih, terutama Ya, partai-partai yang setuju dengan apa namanya pemilu dua, tidak menolak penundaan pemilu pasti merasa keberatan ini dengan agenda ini. oh iya, ya, itu bisa dibayangkan itu. Itu akan banyak sekali yang berubah itu. Hmm. Peta pencapresan, ya ada banyak ruang untuk apa namanya fenomena-fenomena baru saya kira ya gitu. Uh, Jangan-jangan muncul figur-figur yang lain alternatif itu di luar nama-nama yang selama ini muncul. ya, Bisa jadi misalnya Ganjar yang di berbagai survei selama ini kuat menurun di salib Anies atau Prabowo terus melesat misalnya, atau bisa jadi ya segala segala kemungkinan bisa terjadi meskipun hitungan penundaannya cuma setahun, konsekuensinya saya kira luar biasa. Belum luar lagi biasa, dalam ya terutama dalam itu juga soal akan mengganggu APBN juga. APBN pasti betul juga apa namanya di masa Pak Jokowi ini akan lebih 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 gendut lagi nih masalah utang, betul. pertama masalah utang ya, utang luar negeri. Dulu kan Pak Jokowi Hmm, berkomitmen tidak akan menambah utang waktu pemilu dia berkampanye tidak akan menambah utang atau tidak akan terlalu berfokus pada utang-utang luar negeri, tapi lebih pada hmm, kerjasama dan investasi. Tapi yang hmm, kita lihat adalah kebanyakan sekarang adalah mengandalkan utang. Kalau utang kan hmm. sebetulnya ketika dijaminkan negara ini sebagai negara kaya yang punya aset banyak ya, atau Ya, menerbitkan suku bunga Indonesia juga itu bisa sebagai jaminan untuk berutang. Dan ya kalau utang sebetulnya tidak ada challenge ya untuk sebagai calon pemimpin, seorang pemimpin gitu. Karena kalau membangun dengan berhutang ya siapapun tentunya bisa. Yang susah adalah membangun dengan kekuatan modal sendiri. Itu yang apa namanya yang ini. Dan banyak yang tidak menginginkan sebetulnya utang itu digunakan untuk pembangunan IKN karena IKN sendiri apa namanya ya konsepnya belum banyak disetujui oleh elit-elit politik terutama yang hmm, oposan ya yang bersikap ya, oposisi pada Pak Jokowi karena menganggap hmm, IKN itu adalah legacy yang dipaksakan buat Pak Jokowi sementara Pak Jokowi menyatakan itu mendeklar itu sebagai legacy yang sangat apa namanya ya agung mercusuar ya proyeknya Pak Jokowi. hmm. Oke, kalau soal hutang saya nggak terlalu ngerti karena saya juga banyak hutang ya. Pinjol. Nah, nanti Gimana? kapan waktu kita bahas soal pinjol itu karena apa namanya Mas Nanang ini kan Kang Nanang ini kan apa namanya berhubungan dengan anak mahasiswa sebagai dosen di Al Azhar ya. Betul. Iya, nah ini mungkin pendapat-pendapatnya dari kaum milenial nih soal utang yang banyak ini juga menarik juga nanti nanti kita bahas. Bung Nanang, sebelum kita closing kita mau simpulkan dulu bahwa ini akan membawa dampak yang sangat panjang ya. Iya, iya. Dampaknya akan kompleks dan saya kira kita akan bertemu dengan bahan polemik yang bisa jadi sangat panjang, lalu menjadi bahan pertengkaran lagi, lalu akan muncul
berbagai teori tentang itu, gitu ya, berbagai spekulasi dan seterusnya. Konsekuensinya akan sangat panjang. Terutama saya kira yang tadi kita sebutkan, yang tadi kita bahas, penundaan itu lumayan ini ya, di tingkat elit itu lumayan imbang saya kira ininya, apa namanya, tarik menarik orang Oke, yang berkepentingan terhadap setuju. penundaan itu. Cakep itu masih banyak yang ini. Iya, gitu. Jadi cukup imbang saya kira. Yang meskipun bisa mengatakannya kita harus komitmen dengan ini, kalau mau lima tahun ya tetap 5 tahun gitu. Meskipun begitu kan, dalam hatinya diam-diam boleh juga kalau perpanjang, asik juga nih. Bisa jadi kan begitu gitu. Oke, yang perlu kita highlight juga sebetulnya adalah soal PLT nanti. Ketika 2024 itu kan kita akan melaksanakan pemilu serentak sesuai dengan timeline dari KPU. Seandainya ini menang pihak yang ingin menunda kampanye pemilu, sorry, tentunya ini banyak PLT, dan PLT itu ditunjuk langsung oleh presiden melalui melalui Mendagri, dan ini adalah menjadi celah bagi apa namanya Pak Jokowi untuk melanggengkan mesin suaranya itu, atau membuat mesin suaranya tuh jadi berjalan dengan baik di daerah-daerah, dan hampir semua Ya, kabupaten kota, kemudian semua gubernur, semua provinsi pasti akan 2004 habis masa jabatan gitu. bukan buat Pak Jokowi ya, tapi buat penerusnya lah, gitu, dalam tanda petik ya. Iya, Atau karena kan nanti yang dipilih adalah sesuai dengan rekomendasi dari apa namanya istana, atau pasti kayaknya seperti yang di ya, Jakarta kita udah lihat kan, Pak Heru yang menggantikan apa namanya Anies Baswedan, itu kan atas ya, penunjukan dari istana, kemudian kemudian dilaksanakan oleh Mendagri. Oke, setuju. menarik, Menanang. Kita tunggu saja guliran isunya, ini pasti sangat kencang sekali dan akan viral ini soal apa namanya Partai Prima ini ke depan. Oke, Ya, siap, siap, Assalamualaikum. siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.